Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah Pak. Baik. Baik. Sekarang Bapak mau lihat kesiapannya, kerapiannya. Siapa kira-kira di sini yang tidak pakai dasi? Ayo. Baik. Nah, besok-besok jangan lupa dipakai ya. Siap. Terus bajunya dimasukkan ke dalam. Nah, oke, terus yang rapi ya. Sekarang Bapak mau cek ke hadirannya siapa aja yang hadir kali ini. Rafli, hadir. Oke, hadir. Rafli mana? Oh, yang itu ya. Oke. Sekarang Rijal, mana Rijal? Oh, Rijal di situ. Siapa? Hadir. Hadir. PBK. Hadir. Oke, siapa lagi belum? Mana? Oke, semuanya hadir ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, sebelum kita menutup pertanyaan kita berdoa sesuai keyakinan kita dan agama masing-masingnya. Ayo, Rijal duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanamkan semangat nasionalisme kita, Bapak sekarang mau mengajak kita sama bernyanyi. Menyanyikan lagu Pancasila. Berdiri. Kita semuanya bernyanyi ya. Siap. Pancasila maju, ayo maju. Oke, silakan anak-anak sekalian boleh duduk. Hari ini kita akan belajar hidroponik. Kira-kira menurut kalian apa itu hidroponik? Bocoy. Hidroponik. Menanam. Nah, di sini ada pengertian hidroponik. Bapak akan jelaskan apa itu hidroponik. Hidroponik adalah sebuah metode pertanian modern yang menghasilkan tanaman tanpa menggunakan tanah. Jadi hidroponik itu hanya menggunakan air. Menggunakan media air. Nah, dalam metode ini tanaman ditanam dengan menistos agarnya langsung ke larutan nutrisi yang mengandung semua unsur penting yang diperlukan oleh pertumbuhan mereka. Dan sebagai pengganti tanah, hidroponik menggunakan media air. Nah, itulah pengertian hidroponik. Sekarang adapun manfaat hidroponik. Salah satu keunggulan utama hidroponik adalah menggunakan air yang lebih efisien. Dalam sistem hidroponik, air yang digunakan untuk mengaliri tanaman dapat digunakan kembali. Jadi air yang masuk ke dalam balon kembali lagi ke bak. Nah, bisa digunakan. Kalau menggunakan media tanah, sekali siram airnya turun ke bawah. Sebentar aja lewat di akarnya ya. Kalau menggunakan media tanah. Sedangkan kalau media hidroponik, airnya mengalir terus berputar. Dia masuk kembali turun lagi ke bak nutrisinya ya. Kemudian dibandingkan dengan pertanian konvensional yang sering kali memerlukan sejumlah besar air yang memenuhi kebutuhan tanaman, kalau hidroponik menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Ya, itu jika dibandingkan dengan pertanian konvensional ya. Kemudian selanjutnya bagian C ada kelebihan dan kekurangan hidroponik. Nah, kelebihannya itu penggunaan air yang lebih efisien. Penggunaan air yang lebih efisien. Hidroponik memungkinkan penggunaan air yang lebih efisien dibanding dengan pertanian konvensional. Air dapat digunakan kembali dalam sistem dan mengurangi pembuangan dosa. Oke, yang kedua pertumbuhan yang lebih cepat. Tanaman hidroponik cenderung lebih cepat karena mereka dapat dengan mudah mengakses nutrisi mereka, nutrisi yang mereka butuhkan tanpa perlu bersaing dengan tanah. Maka tanaman dapat berkembang dengan lebih cepat. Nah, kalau di tanah kan pasti ada rumput lain selain sayur kan, misalnya sawi kita tanam di tanah, belum tentu sawi aja yang tumbuh di situ, pasti ada juga rumput. Oke, kemudian yang ketiga, kontrol nutrisi yang lebih tinggi. Kita memiliki kendali penuh atas nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Ini memungkinkan pertumbuhan yang lebih optimal. Oke, paham ya? Yang lebih optimal dan hasil yang
lebih baik. Jadi kita punya kontrol nutrisi yang lebih tinggi, memiliki kontrol nutrisi yang lebih tinggi. Jadi nutrisinya kita mau kasih banyak bisa, kurang juga bisa. Dan dari takaran nutrisi yang kita kasih sesuai aja dengan kebutuhan tanaman yang ada di hidroponik. Misalnya nutrisi kita kasih 1000, nutrisinya akan 1000 sampai airnya berkurang sendiri. Ketika berkurang baru kita tambah lagi air ke dalam. Setelah kita tambah air, nutrisi juga kita tambah. Nutrisinya tetap 5 ya. Kemudian pertanian di ruang terbatas, hidroponik memungkinkan. Tempat apa? Coba baca Kapten. Nah, apa yang keempat? Ruang terbatas hidroponik. Pertanian di ruang terbatas. Hidroponik memungkinkan pertanian di area yang terbatas. Contohnya punya kita yang di belakang aula, hidroponik. Di situ area yang terbatas, tapi kita bisa buat hidroponik dengan jumlah sayur yang bisa kita produksi di situ banyak. Nah, kita bisa memproduksi sayur di situ banyak sekali. Padahal di situ ruangannya terbatas, sedikit aja. Kita cuma butuh berapa paralon ke sana, sudah banyak sayur yang bisa kita produksi ya. Yang kelima apa? Pertumbuhan bersih tanaman hidroponik cenderung Pertumbuhan bersih. Nah, tanaman hidroponik cenderung bersih dan bebas dari hama dan penyakit tanah. Hama tanah, risiko investasi parasit tanah berkurang. Kalau di hidroponik tanamannya pasti bersih karena tidak menggunakan media tanah. Kalau media tanah pastilah kotor. Belum lagi kalau hujan kan biasanya kalau hujan kena cipratan tanah ke daun. Jadi ketika kita panen pasti membersihkannya itu agak kotorannya agak lebih banyak ketimbang menggunakan media hidroponik ya. Kita lanjut di bagian apa ini? Kalau itu tadi kelebihan, nah sekarang kekurangan. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan, dan di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Bukan di balik kelebihan ada kembalian ya. Oke, sip. Nah, di sini ada kekurangan hidroponik. Yang pertama itu biaya awal yang lebih tinggi. Biaya awal lebih tinggi karena pertama-tama yang kita butuhkan di situ ada paralon. Belum lagi sambungan-sambungan L-nya, redusernya, paralonnya, bentuknya itu banyak. Tapi itu biaya awal aja. Nah, itu kekurangan yang pertama. Kemudian pengawasan insentif diperlukan. Nah, itu pengawasannya perlu. Bukan cuma sekali aja kita masukkan bibitnya, tinggal begitu saja kita tunggu sampai besar ya. Harus kita perhatikan. Terutama yang harus kita perhatikan itu apa? Nutrisinya, biar pertumbuhannya sehat ya. Kemudian yang ketiga apa? Ketergantungan pada listrik. Kenapa ketergantungan pada listrik? Karena di hidroponik kita menggunakan pompa air. Nah, pompa air ini berfungsi untuk memasukkan air nutrisi ke dalam paralon, masuk ke dalam paralon, kemudian kembali lagi ke bak nutrisi. Sudah pernah lihat ya yang di belakang? Nah itu, ketika mati lampu selesai, nutrisi bisa habis tumpah-tumpah keluar. Ketika listrik mati, otomatis pompa juga mati. Yang keempat apa Ferdi? Kesalahan. Apakah besar kesalahan dalam Kesalahan dapat berdampak besar. Kenapa berdampak besar? Karena kesalahan dalam pengaturan nutrisi atau perawatan dapat merusak tanaman dengan cepat. Kesalahan pH atau nutrisi yang tidak seimbang dapat mengganggu pertumbuhan. Itu ketika pengecekan nutrisi sekali aja kita cuma nambahin air aja, kita tidak tambahin nutrisi ya bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Kenapa kesalahannya berdampak besar? Karena di dalam paralon itu cuma banyak sayuran. Nah, kalau sekalinya nutrisinya kurang terus layu semua, otomatis kita sudah rugi. Oke, paham ya? Kemudian yang terakhir apa? Yang kelima apa? Kurangnya nutrien alami. Tanaman hidroponik bergantung sepenuhnya pada nutrisi yang diberikan melalui larutan tanpa nutrien alami dari tanah. Tanaman mungkin tidak mengandung semua nutrisi yang ditemukan dalam tanaman tumbuh di tanah.
Oke, itulah kelebihan dan kekurangan hidroponik. Hidroponik. Sekarang lanjut apa ini? Ini tanaman. Nah, ini Jenis tanaman. Tapi sebelum kita kasih lihat Bapak mau tanya langsung dulu kira-kira tanaman apa aja yang kalian tahu. Jangan dibaca ya. Aku. Jangan dibaca. Tanaman apa aja kira-kira? Bayam. Bayam. Strawberry. Strawberry. Apakah yang sering kita praktek dan sering kita tanam di sekolah kita di sini apa? Seledri. Apa lagi? Pocong. Ada sawi pakcoy ya. Nah itu tanaman yang kita tanam di sekolah kita ada sawi pakcoy. Ada apa lagi selain selada? Seledri. Bayam. Di sini ada beberapa jenis-jenis tanaman hidroponik ya. Ya, Saya sendiri di atas ada selada. Di apa? Di atas ada. Terus apa? Lada. Ada selada kemudian bayam, kubis, bayam, sawi, timun, cabai, Koma. Anggur. Kentang. Seledri. itulah beberapa jenis-jenis tanaman hidroponik ya. Lanjut tes. Kemudian ini ada alat dan bahan penyemaian bibit selada. Yang pertama alatnya yang kita butuhkan apa? Lada. Bibit Selada pasti paling utama karena ini alat dan bahan penyemaian bibit selada. Pertama ada bibit selada. Kemudian apa? Pos. Kemudian Putih. air. Terus Lada. ada apa lagi? Lidi. Dan netpot. Nah itu alat dan bahan penyemaian bibit selada. Nah, jangan sampai cuma tahu aja namanya tapi tidak tahu fungsinya. Sekarang Bapak akan kasih tahu fungsi alat dan bahan penyemaian bibit selada. Oke. Yang pertama tadi apa? Bibit selada. Bibit selada sebagai bibit yang akan kita semai. Nah ini contohnya. Nah, gimana ya? Nah yang penting lihat bungkusnya ya. Ya. Di depan kita akan praktek menyemai bibit selada. Oke. Kemudian yang kedua apa? Spons. Nah ini spons. Sebenarnya untuk apa? Sebagai media tanam hidroponik. Nanti spons ini kita potong-potong sampai bentuknya seperti ini. Nah, kita potong begini kecil-kecil ya. Setelah kita potong kecil-kecil, kita susun. Susun ke dalam wadah penyemaian. Nah, yang ketiga apa? Lada. Gunting. Gunting untuk apa? Gunting berfungsi untuk memotong spons. Fungsinya memotong spons sampai bentuk seperti ini. Nah, ya. Minggu depan kita akan praktek semuanya sampai selesai ya. Kemudian yang keempat apa? Air untuk apa? Untuk membasahi spons dan bibit tanaman dan juga untuk merendam. Nah, spons yang sudah kita gunting-gunting kita rendam seperti ini agar airnya menyerap ke dalam spons. Oke. Yang kelima apa? Wadah. Wadah penyemaian. Wadah penyemaian berfungsi sebagai apa? Wadah. Sebagai wadah atau tempat, namanya juga wadah ya. Tempat benih yang akan kita semai. Nah, spons yang sudah kita gunting dan kita rendam, nanti satu persatu kita susun di sini di wadah penyemaian. Setelah penuh, baru bibitnya kita taruh satu per satu. Kita taruh satu per satu. Setelah wadah penyemaian apa lagi? Lidi. Nah, ini ada lidi. Berfungsi sebagai apa? Dibolongi. Itu kalau sawi pakcoy baru kita bolongi ya. Kalau bibit sawi pakcoy, karena kalau bibit sawi pakcoy menggunakan rockwool sebagai medianya, sedangkan kalau selada kita menggunakan spons. Jadi spons tidak perlu lagi kita lubangi, cukup langsung memindahkan bibitnya. Jadi lidi ini berfungsi untuk memindahkan bibit satu persatu ke spons yang sudah kita susun di sini. Paham? Sip. Terakhir apa? Netpot. Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Gunanya untuk apa? Sebagai Apa? tempat bibit yang sudah dipindahkan. Oke, sip. Sebagai tempat bibit yang sudah siap kita pindah ke dalam peralon. Nah, bibit yang sudah tumbuh besar di spons ini, wadah ini nantinya kita pindahkan ke netpot. Setelah kita masukkan di netpot ini, netpotnya kita masukkan ke dalam peralon agar dialiri air nutrisi yang nantinya akan dialiri air nutrisi. Nah, oke, sampai di sini paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham
Sekarang Bapak mau kasih LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, tulis namanya ya. Ya, tulis namanya. Di situ baca baik-baik pertanyaannya. Jawab ya. Sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Sekarang boleh dikumpul ya. Oke, bagus. Oke, sampai di sini paham ya materi yang Bapak jelaskan tadi? Apa? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah. Oke, kita tadi bahas apa aja pengertian? Ya. Pengertian hidroponik sudah Bapak jelaskan. Apa lagi? Manfaat hidroponik, kemudian Kelebihan hidroponik. kelebihan dan kekurangan hidroponik. Ada jenis-jenis tanaman hidroponik, alat dan bahan hidroponik, fungsi alat dan bahan hidroponik. Oke, sip ya. Nah, minggu depan kita akan praktek menyemai bibit selada. Jadi minggu depan tidak ada lagi yang nanya fungsi alat dan bahan pigmen selada ya. Ya. Harus jelaskan fungsinya semuanya. Jadi minggu depan langsung praktek sesuai langkah-langkah yang Bapak kasihkan nantinya ya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini adalah semuanya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.